Sekarang bayangkan ini, Anda berdiri di depan tembok besar dan mencoba melukisnya dengan warna-warna cerah, biru, emas, merah, dan lainnya. Anda ingin membuatnya terlihat indah, tetapi meskipun Anda mencurahkan banyak usaha, tembok itu tetap diam. Itulah rasanya mengejar seseorang yang menjauh. Anda menghabiskan waktu, tenaga, dan perasaan, tetapi tidak ada yang berubah. Kebenarannya adalah tidak ada yang memberitahu Anda bahwa tembok itu tidak pernah dimaksudkan untuk merespons. Semakin Anda mengejar, semakin tembok itu mengingatkan Anda bahwa ia tidak dibangun untuk menjawab. Ini adalah kebohongan yang sering kita dengar. Jika kita mencintai atau menjelaskan lebih keras, mereka akan kembali. Namun kenyataannya, mengejar mereka justru membuat mereka semakin jauh. Itu mengurangi rasa hormat dan memberikan semua kekuasaan kepada mereka. Seperti yang dikatakan oleh kaum Stoik, apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Saat ini, keheningan menghalangi jalanmu. Alih-alih melawannya, bagaimana jika kita belajar menguasainya? Diam bukanlah musuhmu, diam adalah sekutumu. Jeda tersebut dapat mengungkap kebenaran. Ketika seseorang menjauh dan Anda tidak segera mengisi kekosongan itu, mereka akan dipaksa untuk merenungkan pikiran, keraguan, dan emosi mereka sendiri. Saat mereka melakukannya, Anda tidak akan kehilangan diri Anda. Sebaliknya, Anda sedang menemukan diri Anda sendiri. Kekuatan sejati bukanlah mengemis perhatian, tetapi menjadi pusat perhatian secara alami. Bayangkan seperti api. Jika Anda mengejar asap, Anda akan tersesat dan bingung. Namun jika Anda duduk tenang di dekat api unggun, orang-orang akan datang ke arah Anda. Itulah dirimu ketika Anda berhenti mengejar, hangat, hidup, dan sulit diabaikan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Bagaimana jika mereka melupakan saya? Bagaimana jika mereka benar-benar pergi? Jika seseorang dapat melupakan Anda saat Anda berhenti mengejar, maka dia bukanlah orang yang tepat untuk Anda. Cinta sejati tidak hilang dalam keheningan. Sebaliknya, itu semakin dalam. Jarak tidak mengurangi nilai, tetapi justru mengungkapkannya. Hari ini, saya ingin Anda mendengarkan dengan baik. Ketika mereka menjauh dan mengabaikanmu, jangan anggap itu sebagai akhir. Anggap itu sebagai ujian. Ini adalah momen di mana Anda bisa bangkit dari kepanikan dan ketakutan menuju kekuatan yang tenang. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius. Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Tetaplah bersama saya, karena saya akan menunjukkan cara mengubah keheningan menjadi keuntungan Anda. Mari kita mulai dengan afirmasi sederhana. Tulis di komentar, saya memilih perdamaian. 3 kata. Ucapkan dengan lantang dan biarkan dunia melihatnya. Saat Anda melakukannya, tekan tombol suka dan berlangganan, karena ini baru permulaan dari diri Anda yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih menarik. Nomor 1, jangan berusaha mengejar orang yang menjauh dari Anda. Semakin Anda mengejar, semakin jauh mereka berlari. Mari kita pikirkan sejenak. Setiap kali seseorang menjauh, naluri Anda akan mendorong Anda untuk menutup jarak itu. Anda merasakan nada dingin dalam suara mereka, balasan mereka semakin pendek, dan energi mereka berubah. Saat itu, jantung Anda berdebar dan kepanikan mulai muncul. Anda mungkin berpikir, kalau saja saya bisa menjangkau mereka lagi, menjelaskan diri saya, atau menunjukkan betapa saya peduli, mereka pasti akan kembali. Namun, kita semua tahu apa yang biasanya terjadi. Anda yang mengirim pesan, Anda yang menelepon, dan saat Anda menuangkan perasaan Anda, bukannya menarik mereka kembali, Anda malah mendorong mereka semakin jauh. Mengapa? Karena mengejar tidak menciptakan kedekatan, justru menciptakan jarak. Bayangkan Anda berdiri di ladang dan melihat seekor kuda liar yang cantik dan kuat. Anda ingin kuda itu mendekat, jadi Anda melangkah ke arahnya. Apa yang terjadi? Kuda itu mundur. Anda melangkah lagi, dan dia mundur lebih jauh. Semakin Anda mengejar, semakin dia menjauh. Namun, jika Anda berdiri diam dan tenang, kuda itu akan merasa penasaran. Ia bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejarnya, dan perlahan-lahan ia akan mendekat. Inilah psikologi manusia. Orang lebih menghargai sesuatu yang tidak terlihat terlalu mengemis. Mereka tertarik pada apa yang stabil dan tidak bergantung pada mereka untuk merasa utuh.
Saya tahu Anda mungkin merasa takut. Bagaimana jika mereka melupakan Anda? Bagaimana jika mereka menemukan orang lain? Ketakutan ini membuat kita bereaksi dan percaya bahwa kita harus bertindak sekarang untuk menghindari kehilangan. Namun kenyataannya adalah mengejar tidak melindungi Anda dari kehilangan. Sebaliknya, itu justru menjaminnya. Apa yang Anda tunjukkan bukanlah cinta atau kepedulian, melainkan rasa tidak aman dan panik. Pesan yang tersirat adalah, nilai saya bergantung pada Anda. Kebahagiaan saya bergantung pada Anda. Saat orang merasakan beban itu, mereka tidak akan mendekat, melainkan berlari. Seperti yang dikatakan Seneca, dia yang berani adalah bebas. Keberanian di sini bukan tentang mengirim pesan lagi. Ini tentang menahan diri ketika Anda ingin berteriak. Ini tentang menahan keinginan untuk mengemis saat Anda khawatir. Ini tentang berdiri tegak meskipun keheningan terasa menyakitkan. Kekuatan sejati tidak terlihat saat Anda mengejar seseorang yang menjauh, tetapi saat Anda tidak kehilangan diri Anda saat mereka melakukannya. Mari kita hancurkan kebohongan bahwa mengejar menunjukkan komitmen, bahwa mengemis menunjukkan kesetiaan, dan bahwa kegigihan akan memenangkan hati. Kegigihan berguna untuk mencapai tujuan dan mimpi, tetapi dalam hubungan, ketika seseorang menjauh, kegigihan dapat menjadi tekanan yang mematikan ketertarikan. Semakin Anda menjelaskan atau membenarkan diri, semakin Anda terlihat tidak menarik. Bayangkan seperti api. Jika Anda memegangnya terlalu erat, Anda justru mencekiknya. Namun jika Anda memberinya ruang, apinya akan tumbuh lebih kuat dan lebih terang. Begitu juga dengan hubungan. Ketika mereka menjauh dan Anda mendekat dengan energi putus asa, Anda justru memadamkan apinya. Namun jika Anda memberi mereka ruang, api itu punya peluang untuk menyala kembali. Memang sulit untuk tetap diam ketika Anda ingin mengulurkan tangan. Sungguh menyakitkan untuk duduk dengan ketidakpastian dan merasakan beban pertanyaan tanpa jawaban. Namun ingatlah, pertumbuhan terjadi dalam ketidaknyamanan. Disiplin lahir dalam keheningan. Setiap kali Anda menahan diri untuk tidak mengejar, Anda melindungi martabat Anda dan melatih pikiran Anda untuk mengatasi rasa takut. Anda mungkin bertanya, mengapa mereka menjauh? Terkadang itu karena ketakutan mereka terhadap keintiman, kebingungan mereka, atau bahkan ujian untuk melihat bagaimana Anda akan merespons. Jika Anda panik, Anda gagal. Jika Anda tetap tenang, Anda menunjukkan kekuatan. Ingatlah, jarak mereka tidak selalu tentang Anda. Jangan bertanggung jawab atas masalah yang bukan milik Anda. Pergeseran terjadi ketika Anda mulai menuangkan energi ke dalam diri sendiri. Setiap kali Anda ingin mengirim pesan, lakukanlah aktivitas lain. Alihkan perhatian Anda ke hal-hal yang positif. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda mulai menarik lebih dari sekadar perhatian mereka. Anda menarik kedamaian, tujuan, dan rasa hormat. Dan pada akhirnya, apakah mereka kembali atau tidak, Anda tetap menang. Bayangkan diri Anda sebagai mercusuar. Ombak menerjang, badai datang dan pergi, tetapi mercusuar tidak bergerak. Ia berdiri tegak, memancarkan cahayanya. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda menjadi kuat dan magnetis. Ketika mereka melihat kembali, mereka tidak akan melihat keputusasaan, tetapi kekuatan. Jadi hari ini, buatlah pilihan ini. Tulis di komentar, saya tidak mengejar. Tunjukkan pada diri Anda dan dunia di sekitar Anda bahwa Anda melangkah ke energi baru ini. Bersama saya kita akan membahas cara menggunakan keheningan untuk menciptakan kehadiran yang menarik mereka kembali tanpa perlu berkata-kata. Nomor 2, kendalikan emosi Anda sebelum emosi mengendalikan Anda. Kuasai pikiranmu atau pikiranmu akan menguasaimu. Teman-teman, ini adalah medan perang di mana kebanyakan orang kalah. Saat seseorang menjauhkan diri, emosimu tidak berbisik, melainkan menjerit. Mereka berteriak panik, mereka berteriak ragu, mereka berteriak ketakutan. Dan pada saat-saat itu, Anda tidak berpikir jernih. Anda bereaksi, Anda meraih telepon Anda. Jari-jari Anda melayang di atas keyboard. Dan sebelum Anda menyadari apa yang Anda lakukan, Anda telah mengirim pesan putus asa itu. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Atau mengapa kamu mengabaikanku? Dan apa yang terjadi? Keheningan semakin terasa. Rasa hormat menyusut karena apa yang baru saja Anda tunjukkan kepada mereka bukanlah cinta. Itu kelemahan. Mari kita bayangkan ini.
Anda berdiri di tengah badai, angin menderu, hujan deras sekali, petir menyambar langit. Sekarang bayangkan mencoba menenangkan badai itu dengan meneriakinya. Itu tidak berhasil, bukan? Kata-katamu tak dapat menghentikan guntur. Kepanikan Anda tidak dapat memperlambat hujan. Semakin Anda melawannya, semakin Anda merasa tidak berdaya. Namun orang bijak, orang yang tabah mengetahui hal ini. Bukan kamu yang mengendalikan badai, tetapi tempat berlindungmu. Jangan hentikan petir itu, tapi mantapkan langkahmu sendiri. Dan ketika badai berlalu, mereka yang berdiri teguh akan tetap tak tergoyahkan. Inilah yang dimaksud dengan menguasai emosi saat seseorang menjauh. Anda tidak dapat mengontrol jarak mereka. Anda tidak dapat mengendalikan kesunyian mereka. Namun Anda dapat mengendalikan cara Anda merespon, dan respons Anda adalah segalanya. Bereaksi dalam rasa takut, dan Anda menyerahkan kekuatan Anda. Berdirilah dengan tenang dan pertahankan itu. Sekarang mari kita bicarakan mengapa hal itu terasa begitu sulit. Psikologi memberitahu kita bahwa otak manusia mendambakan kepastian. Bila kita tidak tahu mengapa seseorang mengabaikan kita, pikiran kita akan bekerja lebih keras, mencoba mengisi kekosongan itu. Mungkin mereka kehilangan minat. Mungkin mereka sedang mengujiku. Mungkin mereka menemukan orang lain. Ketidakpastian itu terasa tak tertahankan. Jadi, kita berusaha mengendalikan. Kami mengirim pesan, kami menuntut jawaban, kami mengejar penutupan. Namun teman-teman, inilah kebenaran pahitnya. Penutupan tidak datang dari mereka, itu datang dari Anda. Anda tidak memerlukan tanggapan mereka untuk mendapatkan kembali perdamaian. Anda perlu disiplin terhadap emosi Anda sendiri. Bayangkan seperti api di tangan Anda. Jika Anda panik dan memegangnya secara gegabah, Anda akan terbakar. Namun jika Anda belajar mengendalikannya, menampungnya, api yang sama itu dapat menghangatkan Anda, membimbing Anda, dan melindungi Anda. Emosi Anda tidak berbeda. Jika tidak diatasi, mereka akan menghancurkan martabat Anda. Dikendalikan dengan kekuatan, mereka menjadi bahan bakar Anda. Dan disinilah sebagian besar orang terjebak. Mereka meyakini bahwa diam adalah penolakan, padahal diam seringkali merupakan refleksi. Terkadang mereka menarik diri untuk berpikir, untuk memproses, untuk menguji reaksi Anda. Dan jika di ruang itu Anda meledak karena ketakutan, Anda mengonfirmasi keraguan mereka. Namun jika di ruang itu Anda tetap tenang, mantap, tidak terganggu, Anda menanam benih di pikiran mereka. Mungkin mereka lebih kuat dari yang saya duga. Mungkin aku tak dapat menggoyahkannya dengan mudah. Mungkin saya perlu memikirkannya kembali. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Apa artinya itu bagi Anda saat ini? Artinya saat mereka mengabaikan Anda tidak terjerumus dalam pemikiran yang berlebihan. Anda tidak duduk di sana menyegarkan ponsel Anda seperti seorang tahanan yang menunggu pesan. Anda mengambil energi gelisah itu dan menyalurkannya ke dalam latihan Anda, ke dalam tujuan Anda, ke dalam visi Anda. Karena tidak ada yang lebih bermakna daripada keheningan yang dipadukan dengan pertumbuhan. Jadi lain kali jantungmu berdebar karena takut dan jarimu gatal, ingin mengetik pesan putus asa, berhentilah, tarik napas, ingatkan dirimu, kebisuan mereka tidak bisa mengendalikan aku, hanya aku yang mengendalikan diriku. Dan dengan pikiran itu, letakkan teleponnya, bangkitkan dirimu, masuklah ke sesuatu yang produktif, sesuatu yang mengasah Anda alih-alih melemahkan Anda. Sebab setiap kali Anda memilih pengendalian daripada reaksi, Anda melatih pikiran Anda untuk mengatasi kepanikan. Teman-teman, ini tidak mudah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan hal itu akan terjadi. Namun dalam kesulitanlah kekuatanmu ditempa. Dalam keheninganlah kekuatanmu diuji. Dan jika Anda dapat menguasai diri Anda sendiri pada saat-saat ini, Anda tidak akan pernah lagi menjadi tawanan jarak orang lain. Jadi tuliskan ini di komentar sekarang juga. Aku yang mengendalikan diriku. Tunjukkan pada dirimu sendiri. Tunjukkan pada dunia di sekitar Anda, dan biarkan ia mengingatkan Anda bahwa emosi Anda tunduk pada Anda, bukan sebaliknya. Dan tetaplah bersama saya karena selanjutnya kita akan berbicara tentang sesuatu yang bahkan lebih hebat, hukum ketidakhadiran.
Kebenarannya adalah apa yang Anda ambil dari mereka memiliki dampak yang lebih besar daripada apa yang Anda berikan. Nomor 3, kekuatan ketidakhadiran. Orang-orang tidak menyadari kebisingan yang Anda buat. Mereka memperhatikan kesunyian yang Anda tinggalkan. Teman-teman, ketidakhadiran memiliki bobot yang terkadang tidak dimiliki oleh kehadiran. Saat seseorang menjauhi Anda, reaksi alami yang terjadi adalah menutup jarak, terus mengalirkan energi ke dalam hubungan tersebut, agar hubungan tersebut tidak hilang. Namun disinilah paradoksnya. Semakin banyak energi yang Anda berikan kepada mereka, semakin sedikit mereka menghargainya. Hanya ketika energi itu menghilang dan Anda mengambilnya kembali, mereka mulai merasakan apa yang pernah menjadi milik mereka. Bayangkan sebuah dunia di mana matahari tidak pernah terbenam. Selalu terang, selalu ada, cahaya yang tak pernah berakhir. Awalnya Anda akan menyukainya, tetapi lama-kelamaan Anda akan menganggapnya biasa saja. Anda tidak akan menghargai kehangatan, karena Anda tidak akan pernah merasakan ketiadaan kegelapan. Namun saat matahari terbenam dan dunia menjadi dingin, saat itulah Anda mulai merindukan cahaya lagi. Itulah psikologi ketidakhadiran. Ketika Anda berhenti memberikan energi Anda secara cuma-cuma, Anda menciptakan ruang bagi mereka untuk merasakan seperti apa hidup tanpanya. Dan mari kita bersikap nyata sekarang. Ketakutanmu berkata, jika aku berhenti mengulurkan tangan, mereka akan melupakanku. Jika aku menarik diri, aku akan kehilangan mereka selamanya. Itulah ketakutan yang berbicara. Itu kebohongan. Faktanya, apa yang Anda tahan akan menjadi lebih kuat daripada apa yang Anda berikan. Orang-orang akan menyadari ketika sesuatu yang biasa mereka miliki tiba-tiba tidak ada lagi. Mereka menyadari saat perhatian Anda, yang dulu mudah, dulu konstan, menjadi jarang. Dan kelangkaan, teman-teman, itu berharga. Pikirkan tentang air. Jika Anda tinggal di dekat sungai yang mengalir, Anda berhenti memperhatikan keindahannya. Namun bayangkanlah diri Anda di padang pasir yang mana air sangat langka dan tiba-tiba setiap tetesnya menjadi tak ternilai harganya. Perhatian Anda bekerja dengan cara yang sama. Ketika Anda selalu ada, selalu tersedia, selalu mengejar, mereka berhenti menghargainya. Namun saat Anda mundur, saat Anda membiarkan ketidakhadiran melakukan tugasnya secara diam-diam, mereka mulai menyadari, tunggu, kemana perginya energi itu? Mengapa mereka tidak menghubungi? Apakah saya kehilangan sesuatu yang berharga? Inilah hukum perhatian terbalik. Orang tidak selalu menghargai apa yang mereka miliki secara berlimpah, tetapi mereka merasakan perih ketika itu hilang. Dan inilah keindahannya. Dengan menarik kembali, Anda tidak menghukum mereka. Anda melindungi diri Anda sendiri. Anda mengingatkan mereka dan diri Anda sendiri bahwa energi Anda bukanlah sesuatu yang boleh disia-siakan. Itu adalah sesuatu yang harus diperoleh. Mari kita hancurkan kebohongan lainnya. Kebohongan bahwa perhatian terus-menerus membuktikan cinta. Tidak. Perhatian terus-menerus membuktikan ketakutan. Takut kehilangan, takut penolakan, takut sendirian. Cinta sejati tidak perlu mencekik. Ia bernafas. Ini memberi ruang. Itu membuat orang lain merindukanmu. Dan ya, itu berarti memiliki disiplin untuk menahan diri ketika segala sesuatu di dalam diri Anda ingin membanjiri mereka dengan kehadiran Anda. Pikirkan tentang musik. Bukan hanya nadanya saja yang membuatnya indah, itulah jeda di antara keduanya. Keheningan menciptakan irama dan irama menciptakan makna. Jika Anda menghilangkan jeda, musik menjadi bising. Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Keheninganmu adalah jeda yang memberi irama pada kehadiranmu. Tanpanya, kehadiranmu menjadi kebisingan. Selalu ada, selalu dapat diprediksi, selalu diterima begitu saja. Namun, ini tidak berarti Anda boleh main-main atau menghilang karena dendam. Itu berarti Anda bertahan pada pendirian Anda. Anda berhenti berinvestasi berlebihan pada seseorang yang tidak menemui Anda di tengah jalan. Anda mengarahkan energi itu ke dalam tujuan Anda, gairah Anda, pertumbuhan Anda. Dan inilah ironinya, mereka akan merasakannya. Sekalipun mereka tidak mengakuinya, mereka akan merasakan perubahannya. Mereka akan bertanya-tanya kemana perginya energi Anda. Mereka akan bertanya pada diri sendiri mengapa kehadiranmu tidak lagi mengelilingi mereka. Dan dalam keheranan itu, mereka akan mulai melupakan apa yang pernah mereka abaikan.
Marcus Aurelius berkata, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Bila kau biarkan pikiranmu berputar di sekitar ketidakhadiran mereka,